Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Stofah, NIM 2120281, kelas aplikasi komputer dan teknologi informasi H. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai spreadsheet. Video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah aplikasi komputer dan teknologi informasi. Dalam video kali ini, poin-poin yang akan saya bahas ada pengertian, fungsi, sejarah, dan juga jenis-jenis dari spreadsheet. Yang pertama adalah pengertian spreadsheet. Perangkat aplikasi pengolah angka atau spreadsheet adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain membuat tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data, dan juga grafik. Pengolah angka atau spreadsheet merupakan suatu tabel nilai-nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Masing-masing nilai dapat memiliki suatu hubungan yang telah terdefinisi dengan nilai yang lainnya. Jika salah satu nilai dirubah, maka nilai yang lain juga perlu dirubah. Aplikasi spreadsheet ini merupakan program komputer yang membiarkan kita untuk membuat dan memanipulasi lembar kerja secara elektronik. Jadi pada suatu spreadsheet, masing-masing nilai menempati suatu sel. Kita dapat mendefinisikan tipe data pada sel dan hubungannya dengan sel-sel yang lain. Kemudian selanjutnya adalah sejarah spreadsheet. Software spreadsheet pertama kali dibuat oleh Daniel S. Franklin, seorang pemuda yang dibesarkan di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, adalah seorang mahasiswa Harvard Business School, Universitas Harvard. Awalnya ia terinspirasi setelah menyaksikan seorang profesor di Harvard Business School membuat model finansial di papan tulis. Nah, ketika profesor tersebut menemukan sebuah kesalahan atau ingin mengubah sebuah parameter, ia harus menghapus dan menulis ulang sejumlah rumus secara berurutan dalam sebuah tabel. Hal ini membuat Franklin berpikir bahwa ia dapat membuat ulang proses tersebut dalam sebuah komputer menggunakan sebuah lembar kerja elektronik untuk melihat hasil dari sejumlah rumus yang ada. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari spreadsheet atau program pengolah angka. Jadi jenis-jenis program pengolah angka ini ada 8. Yang pertama ada MS Excel atau Microsoft Office. Yang kedua ada Lotus 123 dalam Lotus Smart Suite. Yang ketiga Quarto Pro dalam Word Perfect Office. Yang keempat Applexware Spreadsheet dalam Applexware. Yang kelima StarAlk dalam StarOffice. Yang keenam KSpread dalam KOffice. Yang ketujuh Numeric dalam GNOME-Office. Yang kedelapan Shack dalam ShackOffice. Nah, selain itu ada beberapa program spreadsheet yang berdiri sendiri atau tidak masuk ke dalam kelompok suatu aplikasi perkantoran. Misalnya ada apps, lalu XXL, ada Abacus, Maxwell Slemur, QNOLE, ada SC atau spreadsheet calculator. Nah, di antara program pengolah angka ini yang sering sekali digunakan adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia.
Microsoft memiliki fitur-fitur yang memungkinkannya diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Microsoft Excel tampil dengan format workbook yang tersusun atas beberapa sheet. Setiap sheet terdiri atas sel-sel sebagai ruang data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Lotus 123. Apa sih Lotus 123 itu? Nah, ini itu merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan IBM. Lotus 123 ini dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lainnya dan dikenal dengan nama Lotus Smartsheet. Program ini bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Program ini sempat tenar dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia di era tahun 80-an. Lalu mungkin hanya itu yang sedikit saya bahas. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun informasi yang saya berikan kurang berkenan atau kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.